Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal Recording in mursalin progress. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari kesempatan yang berbahagia ini Allah terus berikan nikmat kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, sehingga kita mudah-mudahan bisa menjadi hambanya yang bertakwa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana Karim Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas semua wasilah yang telah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita semua keluar dari kejahiliahan menuju berpengetahuan yang sangat luas, dan Masya Allah itu adalah salah satu bentuk pendidikan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua, dan semoga kita semua itu akan termasuk ke dalam umatnya baginda Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir insyaallah. Anakku sekalian, yang saya hormati Ketua STIT, kemudian Ketua BEM STIT Insan Kamil juga, kemudian para hadirin yang hadir di webinar ini, izinkan saya untuk menyampaikan terkait tantangan pendidikan karakter di era akselerasi transformasi digital. Nah, tentu saja ini merupakan sebuah materi yang bagus untuk bisa disampaikan, sehingga kita semua itu siap menghadapi akselerasi transformasi digital ini dengan tentu saja membangun sebuah karakter yang baik yang kemudian bisa menjadi rahmatan lil alamin. Saya di sini sebagai diminta sebagai dosen STIT, dosen pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan kebetulan saya juga diamanai sebagai dekan Fakultas Pertanian Universitas Juanda dalam hal ini, karena memang home base saya di sana. Lalu hadir juga nanti materi ini juga disampaikan sebagian oleh Ibu Mahifal SHMH, yaitu dosen Fakultas Hukum dari Universitas Pakuan. Sekilas kurikulum vitae dari kami berdua. Saya sendiri nama Yudi Wahyudin, pendidikan S1 saya dari Sosial Ekonomi Perikanan, IPB, S2, S3 dari program studi yang sama, Ekonomi Sumber Daya Kelautan Tropika, dari perguruan tinggi yang sama juga, yaitu IPB. Sementara pembicara kedua itu Ibu Mahifal, pendidikan S1, S2-nya di Ilmu Hukum, Fakultas Hukum ya, Universitas Pakuan. Sementara saat ini masih berpendidikan S3 ya, dalam proses untuk bisa menyelesaikan, mohon doanya, dari Universitas Jayabaya. Baik, kita mulai dengan ketika kita bicara terkait dengan pendidikan sebuah karakter, tentu saja kita harus bisa memahami dulu sebetulnya apa sih yang menjadi urgensi dari pendidikan itu sendiri. Anak-anak sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urgensi pendidikan itu kalau kita bicara tentu saja terkait dengan ini adalah bagian dari kewajiban setiap muslim, baik muslim perempuan maupun muslim laki-laki, untuk bisa menjadikan dirinya itu bisa mendapatkan wawasan dan sebagainya yang terkait dengan bagaimana menjadi manusia yang akan memegang amanah sebagai khalifah.
Nah, tentu saja ini sesuai dengan yang selalu disampaikan bahwa ayat pertama yang diturunkan itu sebagai sebuah kunci dari pendidikan, yaitu Iqra, ya. Iqra ini adalah sebuah kata bacalah, ya. Tentu saja ini merupakan sebuah sebuah proses yang kemudian harus dijalankan oleh setiap manusia. Karena kalau diminta untuk membaca berarti kan itu adalah sebuah kewajiban. Yang diseru bukan hanya Muslim saja sebetulnya, adalah seluruh umat manusia. Iqra. Nah, tentu saja Iqra yang dimaksud ini bukan hanya sekedar membaca dalam apa yang dapat dibaca, dalam hal misalnya huruf, ya bisa huruf hijaiyah, bisa juga huruf yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau huruf Latin atau huruf simbol-simbol dan sebagainya. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita mampu menjadi atau memahami fenomena yang ada di alam semesta ini. Nah, karena di situ sampai kepada kita semua, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, bahwa memang alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kepada kita semua untuk bisa memahami keberadaan dari alam semesta ini, sebagai bentuk juga untuk meyakini bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya tersebut. Nah, tentu saja kewajiban setiap muslim ini juga disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyatakan bahwa diwajibkan kepada setiap muslim perempuan maupun muslim laki-laki untuk menuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu ini kewajibannya bukan hanya dari mulai orang bersekolah, tetapi bahkan mulai dari kandungan itu ada juga kewajiban pendidikan. Nah, tentu saja balik lagi karena tidak bisa langsung, nah orang tuanya yang kemudian membuat pendidikan itu dari mulai buayan, ya, buayan dalam kandungan atau buayan juga setelah lahir begitu sampai kepada liang lahat itu sendiri. Lalu kemudian urgensi yang lain bahwa urgensi pendidikan itu adalah salah satu yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada khalifah di muka bumi, karena Allah sendiri di dalam surat Al-Baqarah disebutkan salah satunya adalah Allah ingin menciptakan manusia sebagai khalifah. Disitulah terlihat bahwa Allah mewariskan ilmu pengetahuan dengan cara memberikan semua nama-nama yang tidak bisa diceritakan ataupun tidak bisa disebutkan oleh para malaikat ataupun para ciptaan Allah sebelumnya. Justru bahkan Allah memberikan langsung pengetahuan tersebut kepada Nabiullah Adam. Nah, inilah salah satu warisan yang disampaikan oleh amanah yang disampaikan oleh Allah, dan itu akan menjadi warisan ilmu pengetahuan sampai kepada kita semua dan juga pada anak cucu kita semua. Nah, di sisi lain kemudian anakku sekalian, bahwa urgensi pendidikan ini adalah sebagai rambu-rambu kehidupan. Karena justru dengan kita mengetahui berbagai macam apa yang ada di muka bumi ini, maka kita akan dapat menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang patut untuk diikuti, mana yang tidak patut untuk diikuti dan sebagainya. Dan tentu saja ini adalah sebuah rambu. Ibarat rambu, kita tahu ada rambu itu ada 3, ada rambu warna merah itu diminta untuk berhenti, ada warna kuning diminta untuk berhati-hati, waro. Lalu kemudian ada warna hijau, itu bisa untuk dilakukan. Nah, tentu saja dilakukan ini adalah hal-hal yang mubah, yang sifatnya tidak mendatangkan keharaman atau kemakruhan begitu. Yang penting adalah mubah. Tapi jangan subhat, karena subhat tentu saja banyak yang kemudian akan berdampak kepada hal yang yang negatif seperti itu. Lalu kemudian urgensi pendidikan itu adalah proses pembelajaran, di mana di situ ada yang dinamakan dengan KSA. KSA knowledge, ya, berarti pengetahuan yang kemudian proses pembelajaran dilakukan, lalu kemudian ada skill, keterampilan, bagaimana kemudian setiap orang itu diminta untuk bisa mempunyai keterampilan agar supaya pengetahuannya itu bisa menjadi diaktualisasi dan dapat menjadi rahmat bagi sekalian alam.
Lalu kemudian tentu saja ada yang dinamakan dengan attitude. Nah, attitude inilah konteksnya bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mempunyai sifat, bagaimana kemudian sifat dan sikap ini kemudian menjadi karakter pribadi yang menghadirkan menjadi karakter yang rahmatan lil alamin, yang berkah, yang penuh dengan kebaikan tentu saja, akhlakul karimah. Lalu kemudian tadi disebutkan proses pembelajaran salah satunya adalah skill. Nah, skill ini basisnya adalah kompetensi dasar. Tentu saja kompetensi dasar sebagai seorang hamba yang bertakwa adalah mengetahui bahwa segala apa yang ada di bumi dan di langit dan di bumi itu adalah ciptaan Allah. Lalu kemudian kita itu betul-betul mengimani bahwa sesuatu yang ada di hadapan kita ketika kita tidak bisa mempunyai dasar untuk bisa menentukan, bukan karena dia tidak ada ilmunya, itu karena kemampuan atau keterbatasan kita sebagai manusia untuk bisa memahami. Oleh karena itu basis dasarnya tentu saja ada iman. Bagaimana kita beriman kepada Allah, bahwa Allah lah yang akan nanti insya Allah memberikan pengetahuan kepada kita, memberikan kompetensi kepada kita untuk bisa memahami apa yang belum kita pahami. Lalu kemudian ada pendidikan itu sebagai media perubahan. Karena basisnya ketika kita ingin berubah, maka kita perlu proses. Nah, proses inilah yang kemudian dihadirkan melalui melalui berbagai macam, baik kompetensi, baik pendidikan yang formal maupun pendidikan informal ataupun pendidikan yang non formal. Nah, ini akan ada perbedaan. Nah, itu kita bicara terkait dengan bagaimana urgensi pendidikan itu bisa kita menjadi dasar kita untuk bisa sampai kepada materi-materi berikutnya. Nah, anakku sekalian, dalam konteks pendidikan ini adalah sebuah kewajiban dari negara dan warga negaranya bagi bangsa Indonesia, yang kemudian bangsa Indonesia sudah didesain sedemikian rupa oleh para bapak bangsa, yang notabene bapak bangsa ini orang-orang solih begitu, itu menghadirkan sebuah undang-undang dasar pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Artinya ini menjadi tugas negara untuk untuk bisa menyediakan pendidikan tersebut. Dan ayat 3 ini menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan satu, keimanan, dua, ketakwaan, ketiga, akhlakul karimah gitu, akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Nah, tentu saja konteks ini sekali lagi memberikan wacana besar bahwa memang pendidikan itu menjadi kewajiban bagi semua, ya, kewajiban bagi semua, baik konteksnya pemerintah, swasta maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu penting bagi kita memahami ini sebagai sebuah dasar, bukan hanya konteks pendidikan di sekolah, tetapi juga pendidikan-pendidikan yang dimulai dari keluarga seperti itu. Lalu kemudian anakku sekalian, apa sih sebetulnya kemudian pengertian dari pendidikan ini sendiri? Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional disebutkan ini adalah usaha sadar dan terencana. Bahasanya usaha sadar dan terencana. Untuk apa? Mewujudkan suatu proses belajar dan proses pembelajaran. Apa yang diinginkan agar supaya peserta didik dapat secara aktif dikembangkan potensi dirinya. Untuk apa? Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Kenapa kemudian ini jadi dasar? Karena salah satu sila dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa pendidikan ini berbasis kepada pendidikan untuk lebih mengimani bahwa Tuhan itu adalah Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian ada pengendalian diri. Bahasanya ada kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang harus dimiliki oleh masyarakat. Ya, oleh masyarakat. Ini di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Artinya bahwa konteks ini secara blended itu nyata bahwa negara tidak sekuler gitu. Negara mestinya membangun sistem pendidikan itu berbasis kepada norma-norma yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
yang notabene dibangun atas dasar pengetahuan dan kompetensi orang-orang soleh terdahulu. Anakku sekalian, kita juga perlu mengetahui apa sih sebetulnya fungsi pendidikan. Nah, di sini saya garis merahi, kenapa dibuat garis merah? Tentu saja berkaitan dengan pendidikan karakter nanti yang akan kita pelajari. Ada pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Bahasanya adalah bagaimana kemudian karakter ini itu akan membangun peradaban bangsa. Ya, peradaban bangsa yang besar begitu. Dan tetapi kemudian berada bangsa yang besar ini yang bagaimana? Yang kemudian dia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu berikutnya, berakhlak karimah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Itu adalah fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan ini sekali lagi harus dibangun secara kolaboratif. Bukan hanya oleh pemerintah atau negara, tetapi oleh seluruh komponen bangsa. Ya, baik masyarakat dan juga kita semua. Nah, ini berdasarkan nomor 20 tahun 2003. Gina ditunggu di ruang tunggu. Sekali lagi, panggilan untuk Gina ditunggu di ruang tunggu. Bentar ya, aku keluar. Lalu, anakku sekalian, terkait dengan pendidikan ini, saya ingin mencoba bagaimana kemudian kita lihat pendidikan ini dalam perspektif yang akronimnya apa sebetulnya ya, pendekatannya. Tadi disebutkan pendidikan itu harus punya plan, dia memang betul-betul direncanakan. Ya, pendidikan itu direncanakan. Lalu kemudian dia harus elaboratif. Jadi dia harus bisa memadukan seluruh konsep-konsep yang ada agar bisa kemudian di lesson learn-kan atau diberikan atau dalam proses pembelajaran kepada peserta didik maupun orang yang akan melakukan pendidikan. Ya. Lalu kemudian dia itu harus bisa naratif. Bagaimana dia itu dinarasikan secara baik agar supaya seluruh apa yang sudah direncanakan dengan konsep elaboratif ini itu disampaikan kepada peserta didik. Lalu kemudian dia berbasis kepada deduktif, berbasis pada ilmu pengetahuan yang notabene ilmu pengetahuannya berdasarkan pemikiran-pemikiran, knowledgeable, hasil dari pemikiran mendalam dari yang tidak diketahui awalnya, terus kemudian dia melihat fenomena alam dan sebagainya, lalu kemudian bisa menghasilkan sebuah pengetahuan bersama. Tapi selain deduktif juga tentu saja harus ketika ini basisnya deduktif, artinya apa? Bahwa itu bahasanya ada paradigma yang dibangun. Lalu kemudian paradigma ini coba untuk induktif. Bagaimana induktif itu dilakukan, ada eksperimen-eksperimen tertentu agar supaya bisa mengetahui bahwa apa yang disampaikan ini ternyata memang pada kenyataannya ada begitu. Dan itulah kunci dari induktif. Jadi pendidikan itu harus ada deduktif dan juga induktif. Lalu D-nya itu adalah derivability. Jadi pendidikan itu harus bisa disampaikan dengan baik, derivable gitu. Setiap orang bisa mendapatkan. Lalu I-nya adalah inspiring, bahwa pendidikan itu harus bisa menginspirasi karena kontennya adalah dia ingin menjadi agen perubahan begitu atau media perubahan. Lalu kemudian ada knowledgeable, bahwa dia harus berpengetahuan agar supaya apa yang dilakukan itu tidak berdasar. Ada referensi utama, ada sanad, ada nas yang kemudian dihasilkan, terutama konteks umat Islam tentu saja nasnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu kemudian di actionable, dia harus bisa mampu dilaksanakan, not only talking ya, NATO bukan NATO, not no action talk only misalnya, tetapi lebih betul-betul bisa dilakukan. Actionable. Lalu kemudian ada proses novelty, ada kebaruan. Karena fungsi pendidikan bagaimana menghadirkan sesuatu yang tadinya tidak diketahui atau belum diketahui menjadi kemudian diketahui ya. Tentu saja itu ada novelty, ada kebaruan seperti itu. Nah, ini adalah konsep pendidikan dalam bahasa yang bisa lebih disederhanakan ya begitu ya, plannable.
Lalu kemudian anakku sekalian terkait dengan karakter. Nah, terkait dengan karakter ini saya akan bawa sedikit ya. Nanti karakter ini akan disampaikan oleh Umi Mahifah dalam hal ini. Tapi nanti setelah dari Umi Mahifah, kemudian nanti akan kembali lagi kepada saya. Karakter adalah sebuah watak, sifat, akhlak, dan kepribadian yang membedakan seorang individu dengan individu lainnya. Nah, ketika kita bicara terkait dengan yang berbeda ya dari individu dengan individu lainnya, tentu saja berkaitan dengan adalah keadaan yang sebenarnya dari diri seseorang individu ya. Sekali lagi membedakan antara dirinya dan individu lain. Kita punya karakter kuat dalam konteks teladan gitu ya, teladan yang punya karakter kuat yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja ini akan menjadi salah satu bagian yang sangat perlu kita jadikan sebagai uswah gitu, sebagai sesuatu yang diteladani. Inama buistu liutamima makarimah akhlak ya. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang sempurna. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi di dalam diri Rasulullah juga ada uswah. Nah, konteks ini anakku sekalian, kita punya karakter Rasulullah SAW begitu. Ada kalau bahasanya kita simplifikasi begitu ya. Kita mengenal 4 sifat, tapi kemudian ada juga yang menyatakan 5. Nah, kita ambil 5 ya. Yaitu yang pertama ada S. S-nya itu apa tuh? Sebetulnya S-nya itu seperti apa? Terus kemudian nanti ada I. Itu S-nya itu adalah sidik, kemudian I-nya itu adalah istiqomah, kemudian F-nya itu adalah fatona, kemudian A-nya itu adalah amanah, dan kemudian T-nya itu adalah tablik. Nah, ini hanya sekedar perpanjangan saja sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan ini kan ada sidik, amanah, tablik, patona atau patona tablik ya bisa di seperti itu ya. Nah, tentu saja ini adalah karakter baginda Rasulullah SAW yang perlu kita sifati, perlu kita pahami, perlu kemudian kita hayati, perlu kemudian kita internalisasi, lalu kemudian dikristalkan, lalu pada saatnya nanti diaktualisasi. Nah, ketika diaktualisasi, karena dia sudah dikristal di dalam ini, akan menjadi karakter seperti itu. Ya, tentu saja sekali lagi anakku sekalian, kita cari setelah kita tahu bahwa ada pendidikan seperti apa dan kemudian karakternya yang disampaikan karakter itu seperti apa, maka kemudian kita dapat bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter, yaitu pengajaran yang menekankan pada nilai-nilai untuk membentuk kepribadian anak. Berbagai karakter dikenalkan kepada anak. Siapa anak? Anak didik, anak kandung, dan sebagainya. Misalnya dalam konteks kejujuran, kemudian saling menghargai, kemudian tanggung jawab, adil, dan kemudian peduli, serta dan bertindak sebagai warga negara yang baik. Nah, ketika kita bicara terkait dengan warga negara yang baik, inilah bagian bagaimana kita mengakselerasi diri kita juga untuk siap di dalam era digital yang sangat luar biasa ini. Nah, artinya sifat-sifat tadi baginda Rasulullah kemudian dihubungkan dengan karakter yang ingin dibangun, maka kemudian kita sendiri kita sendiri punya sesuatu dasar yang dibangun oleh para orang-orang saleh untuk bisa berkepribadian seperti apa. Nah, untuk itu saya akan mengundang untuk nanti Ibu Umi Mahifah untuk bisa menyampaikan terkait dengan kepribadian bangsa ini. Nanti setelah itu kembali kepada saya sendiri untuk bisa menyampaikan lebih lanjut lagi. Silakan Umi Mahifah. Oke.